Sadaqallahu fi kitabil karim wa nahnu ala minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah mulia yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga tanpa kita rasa waktu terus meninggalkan kita. Dan kematian begitu dekat dengan diri kita. Hari ini tetangga saudara kita di komplek ini telah dijemput oleh malaikat untuk memenuhi janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, giliran kita hari ini jemaah mulia yang dirahmati Allah. Kapan waktunya kita tidak tahu. Namun usaha kita itu untuk mempersiapkan bekal itu adalah modal yang utama. Bekalnya bukanlah harta yang banyak, rumah yang bertingkat, mobil yang berkilat, tapi tidak lain tidak bukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai dalam pengajian kita, maka mari sama-sama kita niatkan apa yang kita baca ini menjadi amal bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana Al-Quran mengajarinya dalam doa, Allahumma arhamna bil Quran. Apa lagi? Waj'alhu lana imamau. Jadikanlah imam pemimpin kami imamau wa nurau cahaya wa hudau petunjuk. Tapi kalau dengan Al-Quran juga enggak jadi cahaya, enggak jadi petunjuk. Mari kita lihat kepada nilai hati kita. Dengan Al-Quran enggak jadi petunjuk, dengan Al-Quran enggak jadi cahaya, lihat ke hati kita. Apa yang merusak hati ini kok enggak bisa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemimpin imam di depan kehidupan kita. Apa yang rusak ini jemaah mulia? Apa mata kita rusak? Pakai kacamata. Saya ini udah nggak nampak juga pakai kacamata. Terkadang nanti salah melihatnya. Kalau mata yang rusak, ada tempat alternatif pakai kacamata. Tapi kalau hati yang binasa dan rusak, kemana kita cari jemaah mulia yang dirahmati Allah? Ya kan Pak? Kalau sakitnya di sini itu hanya Ayu Tinting yang tahu. Ya kan Pak? Kalau sakitnya di sini. Tapi kalau lukanya hati dengan Allah Subhanahu wa taala, usaha kita. Jangan kita benam diri, tidak mau belajar, tidak mau mendekatkan diri kepada petunjuk, kepada imam. Kalau kita enggak tahu, datangi tempat yang penuh cahaya. Mana? Inilah majlis Quran. Wa hudau wa nurau wa rahmah, dan kasih sayang Allah berikan. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma, dan jadikanlah dia pengingat kami. Waj'alhu lana, dan jadikan dia sebagai pengingat kami. Jadi Al-Quran makanya dijadikan satu rujukan oleh Allah, menjadi satu kitab suci yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nilainya adalah untuk pengingat kepada manusia, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, fadzakir inna fa'atiz zikra tanfa'ul mu'minin. Beringatlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin yang yakin dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Liman kana ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat ini? Minallahi wa rasulih. Untuk Allah dan Rasul. Wal mu'minin, dan orang beriman. Maka oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk penyelesaian kehidupan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai sarana kebanggaan. Jadilah Al-Quran sebagai penerang hati yang kegelapan. Jadilah Al-Quran sebagai teman karib di kala kita kesunyian. Kapan tuh teman karib di kala kita kesunyian? Nggak ada teman, nggak ada anak, istri nggak menemani, kita sendirian. Jadilah
Al-Quran. Kapan itu? Di dalam kubur. Nah, sekarang inilah kita harus selalu membacanya, walaupun dengan terbata-bata. Ya Allah, berilah kami kepahaman terhadap Al-Quran ini. Allahumma hafazna fil Quran, bil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami hafal Quran, wa ta'limna minal ta'wil, dan ajarkanlah kami untuk ta'wilnya, sehingga kita tahu hikmah dari Al-Quran. Jadi dia nanti akan jadi teman. Di dalam kubur kita ada cerita, walaupun anak kita lalai dengan apa yang kita tinggalkan, tetapi Allah berikan teman yang terbaik dan sejati adalah Al-Quran. Baiklah, kita kembali kepada Al-Quran. Dan kita sekarang masuk pada ayat ke-49. Wa iz faraqna bikumul bahra wa iz najjayna. Oh, petanda dia 49 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un bir rabbikum 'adzim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Nah, baiklah, kita lihat pada ayat Al-Quran, wa iz najjaynakum, wa iz najjaynakum, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, najjaynakum, membebaskan kalian, min ali fir'aun, daripada Fir'aun. Nah, ini mengingatkan juga, disejarahkan oleh Nabi kepada kaum Yahudi yang ada tinggal di zaman Nabi di Madinah pada zaman Nabi Musa dahulu. Yang waktu Nabi Musa pergi umroh dan haji, mereka tinggal. Dibilang oleh Nabi Musa bahwa nanti di negeri ini ada Nabi yang terakhir tinggal, yaitu Nabi Muhammad.
Maka ayat ini mengingatkan kepada orang itu dan kepada kita juga bahwa nenek moyang kalian itu diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun, karena mereka membunuh anak-anaknya semua. Anak laki-laki dibunuh, maka Allah selamatkanlah Nabi Musa alaihissalam. Disuruh untuk ingatkan atas nikmat Allah itu. Makanya ayat ini di atas menyatakan, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu suruh ingat oleh Allah Subhanahu. Nah, setelah mereka ini diingatkan oleh Nabi SAW tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka, rupanya mereka berkhianat terhadap nikmat itu. Berkhianat terhadap nikmat itu di saat Nabi Musa AS diperintahkan untuk menerima wahyu oleh Allah sejumlah 40 hari. Mereka buat Tuhan lain. Nah, mereka buat Tuhan lain. Namanya sapi Musa Samiri. Wah, mengeri orang Yahudi ini kan. Dicarinya Tuhan yang lain. 40 hari ditinggal oleh Nabi. Kita berapa lama sudah ditinggalkan? Banyak juga orang sekarang cari Tuhan yang lain selain Allah. Ini ayat ini menceritakan seperti itu. Mencari ayat-ayat lain dia, mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ini orang Yahudi pinter. Sampai sekarang mereka juga masih tetap juga seperti itu. Mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka kelebihan daripada yang lain. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu bagi mereka diberikan kelebihan. Ada ayatnya apa enggak? Wa anni faddaltukum alal alamin. Itu diberikan kepada mereka kelebihan dari umat-umat yang lain. Oleh karena itu kita bagaimanapun tetap kalah. Enggak kalah, tapi kita enggak ada yang mau usaha. Kalau usaha dibilang nanti ditinggalkan sendiri, enggak ada yang mau membantu. Makanya Islam ini sulit bangkit karena kita ada wahan di dalam hati. Apa itu wahan? Takut. Takut. Betul enggak takut, Pak? Penyakit takut. Takut mati, takut miskin. Itulah wahan. Kalau sahabat dulu nggak takut miskin, nggak takut mati, timbul kejayaan. Nah, kalau kita bilang kayak gitu, dipikirnya kita nanti provokasi. Islam seperti itu, nggak ada kalah dalam Islam. Dalam Islam itu nggak ada kalah, yang ada kemenangan. Kalau mati, niatnya yang betul, ya kan, Pak? Kalau niatnya yang salah, habis sengit mati, bukan syahid. Dalam Islam seperti itu. Kalau menang dia dapat ghanimah, kalau kalah dia, kalau mati dia syahid. Jadi syuhada dia. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Masya Allah. Yasumunakum, dan pengikut-pengikut daripada mereka itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'al adab, atas buruknya azab yang Allah timpakan kepada mereka, siksaan. Nah, yuzabbih itu yang dekat sama mereka, bolak-balik dia nggak teringat dengan azabnya itu. Muzabzab itu berubah-ubah. Ada dalam muzabzabina baina dzalik, berubah-berubah. Sebentar taat, sebentar enggak. Ini pertanda kalau sebentar taat, sebentar enggak, ini boleh dibilangnya ada akal Yahudi juga sedikit, ya kan? Butuh keistiqomahan yang tinggi. Muzabzab. Kadang kamu, kadang-kadang enggak. Abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yang telah kami menyembelih anak-anakmu dan kami membiarkan selamat daripada anak-anak perempuan kamu. Wah, coba bayangkan dahulu. Disembelihnya anak laki-laki orang Bani Israel. Asal setiap lahir anak Bani Israel disembelih oleh Fir'aun. Yang laki-laki. Yang suku lain enggak. Nah, petanda As-Sabiyah itu dari dulu sudah ada. Kesukuan itu sudah ada. Maka itu harus dihilangkan itu. Itu yang difatrikan oleh Fir'aun itu As-Sabiyah itu. Kalau dari suku Qibti, orang Mesir nggak apa-apa lahir anak laki-laki. Tapi kalau dari Bani Israel,
harus sembelih. Karena kenapa? Mimpi raja bahwa akan datang satu anak dari Bani Israel yang menghancurkan kerajaan Fir'aun, dibunuhnya anak-anak. Ini diingatkan sama mereka dengan nikmat Allah. Tapi ya namanya kita pun kayak gitu juga. Kalau udah dapat nikmat itu lupa terkadang Pak, ya kan? Lupa terhadap orang yang memberi nikmat. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan. Nah, baiklah kita lihat dulu tajwid yang pertama. Wa iz najjaynakum. Wa iz mad lain. Wa id najjayna mad asli kum idgham mimi min izhar berjumpa dengan huruf alif, enggak boleh panjang bacaannya. Wa iz najjaynakum, kum boleh panjang karena idgham mimi. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun min izhar mad asli. Fir'aun, aun mad lain. Mana mad lain nih? Aun mad lain. Apa tandanya? Baris ain itu di atas. Nah, itu alasan kita dahulu. Nasu mad asli, mu mad asli, nakum idhar syafawi su. Nah, ini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz fasil. Muttasil maknanya itu dia jelas bacaannya. Mad wajib muttasil. Al-azab. Mad asli. Biyudhabbihu mad asli. Na'ab qalqalah sukra. Ini ada hamzah di belakangnya. Apa bacaannya? Coba lihat dulu. Mad wajib muttasil. Dia kalau tidak ada alif, enggak ada hamzah, itu baru mad jaiz. Apabila bertambah dengan huruf jar. Karena ini nanti ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah, hanya bertambah alif aja di belakang. Kalau huruf waw di depannya innahu tanpa ada alif, tanpa ada hamzah. Kalau ada alif dan ada hamzah, mad silah tawilah. Kalau tidak ada alif, enggak ada hamzah, mad silah qasirah. Seperti itu. Abna'akum wa yastahyu mad asli. Nisa'akum mad wajib muttasil. Wa fi dzalikum wa fi mad asli, mad asli. Likum berjumpa dengan huruf mim, hukumnya halo, ini mim mati jumpa dengan huruf mim, apa hukumnya? Bala dzalikum, apa hukumnya?
Ikhfa Safawi. Setiap mim mati bertemu dengan mim, bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya boleh pan. Tapi selain daripada itu nggak boleh. Ini kan skema mim kita udah buat dulu. Skema mim. Mim. Setiap huruf mim yang mati bertemu dengan huruf jaiyah selain daripada mim dan ba, hukumnya izhar Safawi. Setiap huruf mim yang mati terkecuali bertemu huruf mim dan huruf ba, hukumnya izhar Safa. Ini bertemu dengan huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya apa ini? Kuat sikit. Ini nampaknya bolot ini nih, ya kan? Bolot nih. Diturunkan dari mobil kami kok diturunkan. Ikhfa Safa. Rabbikum dawa fi dzalikum bala. Hukumnya? Duh, kok sama nih bala nih, hukumnya apa? Mad wajib muntasil. Idgham bi ghun. Nun mati jumpa dengan huruf ra, hukumnya idgham bila gunna. Rabb, ra-nya ra tarqih apa tafkhim nih? Tafkhim atau tarqih? Tafkhim. Min rabbikum, baru dia bertemu dengan qalqalahnya. Min rabbikum azim. Nah, itu baru mad aris lisukun. Nah, satu ayat sudah mulai. Wa iz faraqna bikumul bahra. Kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh ingat lagi, udah selingatkan mereka, selamatkan daripada anaknya dulu yang dibunuh. Dibilang lagi oleh sekarang ini nikmatnya, dan ingatlah ketika kami telah membelah laut untukmu. Wa iz faraqna bikumul bahr. Kalau ada namanya bahar, itulah laut, nama bahar. Itu laut namanya apa? Saiful Bahri, pedang lautan. Itu namanya kan, Pak? Bahar, itu laut nanti. Disuruh ingat oleh mereka, mereka selamatkan daripada lautan, dibelah oleh Allah Subhanahu. Faraqna, maknanya dipisahkan lautan itu. Coba bayangkan kuasa Allah. Laut yang begitu, fazrib bi'asaqal bahr. Nabi Musa itu fazrib, kalimah yazribu, fazribu, yazrib, pukul makna. Ya kan, Pak? Pukul laut. Duh, kalau Nabi Musa itu, Pak, kalau sekarang kita suruh pukul pasti, duh, kau ini aku di belakang dikejar Fir'aun, di depan lautan, malah kau suruh pukul laut, pasti kita bilang kayak gitu, membantah kita. Tapi Nabi Musa enggak. Nabi Musa tidak lihat isi perintah. Yang dilihat Nabi Musa siapa yang memerintah. Nah, kita enggak sekarang ini. Ibadah salat itu yang perintah Allah. Yang kita lihat adalah keinginan kita, makanya enggak sesuai, enggak dapat dalam nilai-nilai ketaatan. Nabi Musa itu enggak lihat isi perintah. Kalau isi perintah dia protes sama Allah, ya Allah, di belakang Fir'aun, ini depan laut, ngapain suruh pukul laut? Tapi Nabi Musa enggak lihat itu. Yang dilihat siapa yang memerintah. Pukul aja. Fazrib bi'asaqal bahr. Dipukullah, wa terbukalah lautan. Inna wa iz faraqna bikumul bahr. Maka tidakkah engkau ingat, kata dia, aku yang telah memisahkan lautan bagi kamu untuk menyelamatkan kamu dari kerajaan Fir'aun. Nah, coba bayangkanlah, kaum Nabi Musa banyak nikmatnya. Kita sekarang nikmatnya banyak juga, tapi kadang-kadang kita lupa terhadap nikmat itu. Wa iz faraqna qal qutubuja faraq qutubuja qalqala suqra apa kubra ni? Suqra. Na man asli bi'inkumul bah bi'inkumul mul lam
Khamar ya, astagfirullah. Bikumul bahr. Kalau lam samsiah, laut enggak nampak. Bagi Nabi itu laut enggak nampak, jalan aja terus dia di atas laut. Tapi ini dijadikan bikumul bahr. Laut itu nampak di depan untuk menjadi saksi orang di belakang, menjadi fi'il dia, menjadi isim, fi'il mudhari'. Memang laut itu isim benda. Fa'anjaynakum bahra tajibul ghun. Ikhfa ni apa ni? Ikhfa karena bertemu dengan huruf jim. Fa'anjay mad lain. Mad asli kum izhar syafawi. Wa'aq, bagaimana bacaannya? Wa'aq. Bacaannya karena mati huruf ghin, wa'aq. Jangan wa'a, kalau wa'a itu lain tuh. Wa'a lama-lama pa'a kita ya kedua apa ya? Wa'aq dikunci lu kerongkongannya. Wa'aq araqna bikum wa'aq raqna ala fir'aun. Nah, waktu membaca huruf ghin mati ini wa'aq raq. Kalau ghin tidak termasuk huruf qalqalah, jangan dibunyikan menjadi huruf qalqalah, dan jangan juga dijadikan sebagai huruf wa'araqna, enggak betul wa'araqna itu kalau wa'a pada anak-anak kecil, itu udah biasa bilang sama anak kecil. Wa'aq araqna ala fir'aun wa antum nah, wa'aqraqna qalqalah suqra. Mad jaiz munfasil. Mad asli. Fir'aun. Fir itu ra tarqi. Ra tarqi. Fir'aun, jangan Fir'aun, itu jangan pir. Kalau pir itu buah pir. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Nah, wa aghraqna ala fir'atar tarqih au mad lain. Nun mati jumpa dengan huruf ta ikhfa. Wa antum izhar syafawi. Nun mati jumpa dengan huruf dha, itu hukumnya ikhfa. Tanzurun mad aris lisukun. Nah, hadirin jamaah mulia yang dirahmati Allah, mari kita baca bersama dulu, ya kan? Dari ayat yang pertama, karena waktu kita udah lihat jam nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Murattal aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum
lakum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'aun fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nah, hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah, beginilah Allah mau mengungkit nikmat kepada sebuah kaum yang selalu mengkufuri akan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah sebenarnya enggak diceritakan terhadap orang Bani Israel ini. Bagi mereka itu sudah banyak nabi dihadirkan, tapi tetap tidak yakin kepada Allah. Allah diungkitlah nikmatnya oleh Allah. Hei, tak kau ingat dulu kalian ini dibunuh oleh Fir'aun, dulu kalian ini dizalimi oleh Namrud, dulu kalian ini semua manusia terusir. Disuruh ingat nikmat. Kuutus Nabi lagi, kuutus Nabi kepada kalian, tapi kalian tetap mencari Tuhan yang lain. Kita kayak gitu juga sebenarnya. Ayat ini menjadikan kepada kita pelajaran. Apa pelajaran yang pertama kepada kita? Nikmat. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ingat nikmat. Apapun yang kita miliki nanti dituntut di yaumil qiyamah. Yauma nahsyuru a'da'akum. Dalam surah Al-Fussilat ada juga. Ya kan, Pak? Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka sudah diingatkan, tapi tetap juga tidak yakin orang Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini hari pun mereka tetap masih merajalela penindakan terhadap umat Islam. Nah, oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan motivasi kita untuk jadikan Al-Quran sebagai teman dan sempat sarana kita beribadah kepada Allah untuk melembutkan hati dan melancarkan lidah agar kita dapat melafazkan dengan cara yang benar firman-firman Allah. Udah waktu belum? 4 menit lagi. Delapan menit lagi nih ya. Nah, oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, inilah Allah pengingatkan kepada kita. Kata Allah, soal azab yuzabbihu na abna'akum. Enggak ingat kalian azab yang telah ditimpakan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, yang dihidupkan itu hanya perempuan, yang dibunuh semua anak laki-laki. Tahyu, hayyu, hidup. Wa yastahyu, yang kuhidupkan, yang boleh hidup oleh Fir'aun, anak laki-laki, anak perempuan dari Bani Israel. Anak laki-laki semua dibunuh. Sebenarnya sekarang ini dunia sudah terbuka indah. Inna akhafu alaikum min ba'di yuftah. Akan datang satu masa kepada kalian yang aku takutkan, kata Nabi. Yuftahu nad dunya nu'ti minha. Terbukanya keindahan dunia. Orang buat maksiat udah puas sekarang, udah bosan dia. Maka taubat mereka mengalihkan. Ada yang mengalihkan ke masjid, ada yang mengalihkan ke rumah tahfiz. Hartanya kalau ditinggalkan kayak seperti Pak Ali lah, ini harta begitu banyak, kalau pergi anak nggak ada pun nanti satu-satu dibawa suami. Ya kan, Pak? Kemana mau dibawa hartanya? Mau bawa ke dalam kubur nggak muat, kuburnya hanya 1 meter kali 2. Ya kan? Kalau nggak dibawanya dari sekarang harta itu, kalau enggak dia akan dikalungkan di yaumil qiyamah kelak. Maka orang-orang yang sudah taubat kepada Allah, dia habiskan hartanya untuk sedekah kepada Allah. Dibuang juga, Pak, perut. Hah? Dibuang ke dalam perut. Ya, dibuang ke dalam perut, ada sebahagian itu pun enggak muat. Karena kalau udah dimuat dalam perut, diingatnya, aduh ma, ini enggak bisa lagi saya makan. Kenapa? Kolesterol udah ada. Ini enggak boleh lagi makan. Kenapa? Darah tinggi udah terbatasi semua. Jadi cara mereka laula
Fayaqulu rabbi laula akhartani. Surah Al-Ankabut ni ayat yang terakhir, ayat yang kedua. Mereka menyatakan At-Taqabun, surah At-Taqabun ayat kedua, laula akhartani, jangan engkau matikan aku dulu ya Allah. Wasaddaqun wa akum minas salihin, aku ingin berikan infak sedekahku seluruh hartaku, wa akum minas salihin. Yang kita khawatirkan kepada anak kita, seolah-olah kita mengambil hak Allah pemelihara. Takut nanti anak kita miskin. Buktinya kita juga orang miskin dulu bisa jadi kaya sekarang. Bukan orang kaya, orang kita lihat ke atas lah. Orang tua kita dulu orang apa? Apa dia pejabat negeri? Enggak juga. Ya kan? Orang petani ya orang tua kita, ya kan Pak? Bapak orang tua dulu petani enggak? Pegawai negeri. Nah, coba anaknya enggak ikut pegawai negeri, jadi pegawai swasta menjadi, ya kan Pak? Enggak ada. Yang ada di dalam kita dapati apa yang ada sama orang tua kita. Buktinya anak-anak udah dibuat rumah, disumpah saya tuh Pak, udah dibuat rumah, udah dikasih ini. Anaknya nggak mau tinggal di tempat itu. Si suami ingin menunjukkan bahwa dia mandiri juga, bawa istrinya tadi kawin sama orang kaya, menunjukkan akhirnya alhamdulillah dia pun udah dapat buat ruko juga. Menunjukkan sikap kita untuk berusaha dan ikhtiar itulah menjadikan landasan untuk syukur nikmat kepada Allah. Nah, sekarang apa yang kita miliki? Sebahagian daripada itu barilah. Kalau di dalam perut paling jadi sumber tenaga bagi kita. Yang lainnya sumber sepsi. Tapi kalau sedekah sumbernya di akhirat. Oleh karena itu kalau ada di sini tempat sarana anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, jadikanlah rumah tahfiz Quran ini. Luas sudah masjid kita ini. Nanti kalau lepasnya itu ya kan Pak, buat lantai atas untuk tahfizul Quran. Sehingga kita pun imam sudah ada di sini masa akan datang. Anak-anak kita, kalau kita enggak andil dalam anak kita itu hafiz Quran, tapi harta kita andil untuk mencetak mereka menjadi hafiz Quran. Enggak banyak 10.000, 20.000. Karena harta itu enggak banyak Pak. Kalaupun banyak pasti habis. Ya kan Pak? Amal inilah yang memang enggak banyak-banyak nih. Asal selalu kita beramal. Kalau udah merasa banyak beramal ini udah enak berhenti. Karena enggak ada pernah merasa beramal banyak. Oleh karena itu kita selalu beramal. Enggak tahu kita batasan amal nih kapan selesainya. Kalau selesai udah enak. Udah habis asar, enggak usah lagi zuhur, udah selesai kok. Rupanya selesainya tanpa diberitahukan. Dah meninggal, enggak bisa lagi salat itu. Semua amal pun enggak bisa dikerjakan. Oleh karena itu jemaah mulian dirahmati Allah, mari kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Semoga kita tetap istiqamah dalam beramal dan terus kita perbaiki niat kita. Semoga Allah jadikan kita mukmin yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Demikian mauizah singkat ini. Selepas daripada insya tidak kita sambungkan lagi karena kita mau pergi takziah kepada almarhumah yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan menjadikan dia seluruh amal-amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah wal izzatul islam muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.